Jadi panggung semua bangsa Pengucapan Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila Pengucapan Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kuat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengucapan Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. Pengucapan Dasar Dharma. Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Amanat pembina upacara. Baik,
Selamat pagi untuk kita semua. Salam Pramuka. Yang pertama, saya mengajak kita semua menundukkan kepala. Kita memohon bantuan pertolongan dari Tuhan atas berkat dan perlindungannya. Kita diberi waktu untuk boleh bertemu walaupun melalui media. Yang kedua, pada hari Pramuka ini, sebagai guru, kami sudah menjalankan olahraga pagi, dan sebagai siswa kami berharap untuk bisa bergabung dalam upacara Pramuka. Yang ketiga, bahwa hari ini tepatnya tanggal 14 Agustus 2021, kita merayakan Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-60 dengan tema Satu Pramuka untuk Satu Indonesia. Sebagai anak bangsa, kita juga harus sadar bahwa dalam masa pandemi, kita semua tidak bisa melakukan tugas di mana sebagai guru maupun sebagai siswa. Untuk itu, pada kesempatan ini sekolah berusaha, walaupun dalam masa pandemi, kita masih boleh belajar melalui media. Untuk itu, kepada semua siswa SMPK Santo Isidorus, Pak berharap agar kita tetap bergabung, melakukan aktivitas kita, di mana kita sebagai seorang siswa, kita perlu bangga bahwa pada lembaga pendidikan Isidorus ini, walaupun dalam keadaan yang tidak mengizinkan kita untuk boleh berkumpul, namun sekolah tetap berusaha untuk bisa mendampingi Anda semua di masa pandemi ini. Di Hari Pramuka ini juga kita berusaha untuk apel bersama walaupun melalui media. Kepada siswa yang bergabung, Pak memberikan apresiasi buat Anda sekalian karena Anda selalu bergabung dan ikut semua program kegiatan yang diberikan oleh lembaga pendidikan ini. Dan kepada siswa yang belum berusaha dan berjuang bergabung untuk boleh mendapat berbagai ilmu dari Bapak Ibu guru. Untuk itu di Hari Pramuka ini, mari kita bergandeng tangan untuk memberikan semangat baik para pendidik juga kepada generasi Pramuka, terutama anak-anak SMPK Santo Isidorus Lautala. Dan di akhir kata, Pak menyampaikan kepada kita semua, walaupun di masa pandemi, kita tetap semangat, berjuang, berusaha dengan berbagai cara untuk boleh meraih apa yang kita inginkan. Salam Pramuka. Sekian dan terima kasih.
menyanyikan lagu himne Pramuka. Indonesia. Bisa ambil apa nih? Doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini kami menyelenggarakan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pramuka ke-60 tahun 2021. Perkenankan doa dan pinta kami. Jadikanlah ya Tuhan acara ini acara yang senantiasa dalam perlindungan-Mu dengan penuh rahmat dan berkahan. Jadikanlah usaha kami ini sebagai amal yang terpuji di sisi-Mu. Jadikanlah upacara ini senantiasa dalam bimbingan-Mu. Berikanlah kami agar dapat melanjutkan perjuangan yang telah ditinggalkan kepada kami selaku penerus. Ya Tuhan, kami menyadari betapa banyaknya tugas kami yang belum lagi selesai. Terciptanya kondisi pramuka yang aman dan baik masih terus diupayakan. Karena itu, ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Berikanlah petunjuk agar kami tidak dapat melaksanakan semua tugas tersebut dengan baik. Nama-Mu tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka tingkat SMPK Santo Isidorus Lewetala telah selesai. Salam Pramuka. Salam. Waktu selanjutnya diberikan kepada Ibu Marlin untuk memandu acara selanjutnya. Kepada Ibu Marlin dipersilakan. Baik, terima kasih untuk anak ASIS yang sudah memimpin kita dalam upacara memperingati Hari Pramuka kita yang ke-60 tingkat Sekolah SMP Santo Isidorus Lewetala. Setelah kita mengikuti acara untuk memperingati Hari Pramuka, kita akan melanjutkan dengan kegiatan webinar. Anak-anak mohon mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Iya, Ibu. Kegiatan webinar ini akan dipandu oleh saya sendiri sebagai moderator.
dan penyaji materinya ada 2 orang. Kakak pembina kita, yang pertama Bapak Lazarus, pembina pramuka di sekolah kita. Kemudian yang kedua, pembina pramuka tingkat Kuarcap, yaitu Kakak Atmolain. Adik-adik sudah kenal toh Kak Atmo? Belum? Kak Atmo. Iya, Pak. Ini wajah orang sebagai pemateri di kegiatan webinar hari ini. Kakak Lazarus dan Kakak Atmo. Kakak Lazarus sendiri pasti adik-adik sudah mengenalnya. Yang sebelah Kakak Lazarus ini Kakak Atmo. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 Sitehena, sekaligus sebagai pembina di tingkat Kuarcap kita, Kabupaten Flores Timur ya. Kakak berdua akan membimbing kita dalam kegiatan webinar selanjutnya. Entah seperti apa, mari kita ikuti bersama ya. Oke, waktu selanjutnya saya berikan sepenuhnya kepada kakak berdua. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Semangat ya. Ya, Pak. Tidak bisa. Kamar ono tuh ke lampu. Dekan pintu. Ini juga boleh mati. Materi belum muncul. Ini. Hah? Select screen. Begini blok saya ini. Select screen. Dan kita mengikuti kegiatan pramuka secara daring dan pada saat ini saya ingin membawa materi sejarah pramuka. Next. Pendiri pramuka, mengenal gerakan pramuka. Kelahiran gerakan pramuka itu sering disebut dengan istilah gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan adalah suatu gerakan pembinaan pemuda yang memiliki pengaruh mendunia.
Tujuan gerakan kepanduan. Yang pertama, untuk melatih fisik. Untuk melatih fisik, mental, dan spiritual para pesertanya. Termasuk adik-adik dan kakak-kakak semua. Yang kedua, mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di dalam masyarakat. Tujuan itu dapat dicapai melalui program latihan dan pendidikan kepramukaan yang mengutamakan aktivitas praktis di lapangan. Gerakan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1907. Ketika itu Robert Baden-Powell seorang Letnan Jenderal Angkatan Bersenjata Inggris Raya, dan William Smith, pendiri Boys Brigade, menyelenggarakan perkemahan kepanduan pertama, dikenal dengan Jamboree, di Brinsea, Inggris. Ide menyelenggarakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dengan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking di Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu pasukannya kalah banyak dibanding dengan tentara Boer. Untuk mengakali kejadian itu, ia mengumpulkan sekelompok pemuda dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama tentara sukarela adalah membantu militer untuk mempertahankan kota dan mendapat tugas-tugas ringan seperti mengantar pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota. Tugas ini mereka lakukan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan tersebut, setiap anggota tentara sukarela diberi sebuah lencana, kemudian sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional dan Gerakan Pramuka kita sekarang ini. Kemudian Baden-Powell dikenal sebagai pahlawan dan ia menulis sebuah buku Age to Cutting pada tahun 1899 dan menjadi buku terlaris saat itu. Pada tahun 1906, Ernest Thompson Seton, berdarah Inggris dan Kanada, tinggal di Amerika, mengirim bukunya berjudul The Beer Roll Indian kepada Baden-Powell. Seton dan Powell sering mengadakan pertemuan dan menyusun rencana untuk gerakan kepramukaan yang dirintisnya. Pertemuan dengan Seton mendorong Baden-Powell untuk menulis ulang bukunya yang kemudian diberi judul Boys Patrols. Buku ini sebagai buku petunjuk atau kepanduan bagi pria. Yang berikut, untuk menguji ide-idenya, kemudian ia mengadakan perkemahan untuk 21 pemuda dari berbagai lapisan masyarakat selama seminggu penuh di Kepulauan Brinsea, Inggris. Metode organisasinya dikenal dengan sistem patroli, menjadi kunci dari pelatihan kepanduan yang dilakukannya. Sistem ini mengharuskan para pemuda membentuk beberapa kelompok kecil dan menunjuk salah satu di antara mereka menjadi ketua kelompok. Ya. Itu sama seperti di kepramukaan kita punya itu. Ada kelompok
Pa dan Pi itu. Setelah dibagi Pa dan Pi, di dalam Pa dan Pi kita bentuk sampai ada 8 anggota, pilih anggotanya, pilih ketuanya dalam 8 anggota itu. Baik, setelah bukunya diterbitkan dan perkemahan yang dilakukan selalu sukses, Baden Powell mengadakan tur ke Inggris untuk yang diatur oleh Arthur Persson untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh wilayah Inggris. Itu sejarah kepanduan dunia. Sekarang kita masuk ke sejarah Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang didirikan oleh Belanda dengan nama NPO, Nationale Padvinderij Organisasi di Bandung dan Jong Indonesians Padvinderij Organisatio JIPO di Jakarta. Kemudian kedua organisasi ini menjadi cikal bakal kepanduan di Indonesia dan melebur menjadi membentuk satu organisasi yang bernama Indonesiasche Nationale Padvinderij Organisatie (INPO) di Bandung pada tahun 1926. Yang ditandai serangkaian peristiwa yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, pidato Bapak Presiden Bung Karno, mandataris MPR pada tanggal 9 Maret tahun 1961 di depan organisasi kepanduan yang ada di Indonesia di Istana Negara. Peristiwa itu kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak di Indonesia. Pada saat itu pemerintah mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para anggota Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Kemudian pada tanggal 20 Mei disebut sebagai hari permulaan tahun kerja. Yang ketiga, pernyataan perwakilan organisasi kepanduan di Indonesia yang mau bersatu dalam organisasi Gerakan Pramuka di Istora Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa itu disebut sebagai peristiwa Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Yang keempat, pelantikan Mapinas, Majelis Pimpinan Indonesia Nasional, Kwarnas, dan Kwarnari di Istana pada tanggal 14 Agustus 1961. Dan dilakukan defile Pramuka, tujuannya untuk memperkenalkan Pramuka kepada masyarakat. Diawali dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Peristiwa ini ditetapkan oleh
ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Hari ini kita rayakan Hari Pramuka. Kita bersyukur bahwa kita sudah masuk 60 tahun umur gerakan Pramuka di Indonesia. Saya sangat berharap bahwa anak-anak juga bisa bergerak bersama kakak pembina. Adik-adik harus materi untuk lebih baik lagi. Baik, perkembangan gerakan pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia adalah organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Bagaimana? Kita sudah tahu kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki, nah ini yang belum kita ingat ya, yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Nah, pramuka kita masih lemah di situ, ya. Rakyat muda, orang muda atau anak-anak muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Nah, pramuka siaga, pramuka penggalang, Anda ya. Pramuka penegak, sebentar lagi ada yang kelas 3 itu mau masuk SMA itu, ya. Yang berikut pramuka pandega, kelompok lain, anggota yang lain, ya. Pembina pramuka, andalan, pelatih, pamong saka, majelis pembimbing, dan staf kuartir. Yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan yang di luar lingkungan sekolah, keluarga, yang diselenggarakan dalam kegiatan yang menarik, menenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Tempat kegiatannya di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dengan tujuan untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Menjadi anggota pramuka itu dia punya setting tujuan pembentukan manusianya. Lambang gerakan pramuka, lambang gerakan pramuka berbentuk siluet atau bayangan tunas kelapa atau nyur. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap, tidak bisa diganti-ganti. Nah, lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro, seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh pramuka. Lambang ini dipergunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961, hari lahirnya gerakan pramuka kita, hingga sekarang kita gunakan lambang itu. Adik-adik dan kakak-kakak pembina yang saya kasih, harapan saya yang hadir dalam kegiatan ini 41 anak. Ya, lihat itu grafiknya itu. 41 anak yang bisa hadir dalam pertemuan itu. Untuk kelas 1 ya. Untuk kelas 2, 45 anak. Untuk kelas 3, 46 anak. Ya. Kenyataannya kita lihat grafik itu naik turun, itu berarti ada banyak yang tidak aktif dalam kegiatan ini. Nah, tidur terus, ya.
Mari kita salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. 3 kali caplo pramuka. Mari kita nyanyikan hatiku senang. Ya, Pa di sana senang, di sini senang. Lalu Papi sama-sama gimana? Dengar dia punya apa ya liriknya? Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini, di sekolah senang, di rumah senang, di mana tidur mati-mati. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di senang, di mana. Oke. Salam pramuka. Ya. Sampai jumpa dengan materi-pemateri berikutnya. Sampai jumpa, Kak. Kayaknya Ibu Marlen masuk. Meeting kok itu. Ibu Marlen masuk. Halo. Ibu Marlen masuk.
kita luring kan ada. Nah ini daring hitungannya sama nggak gitu. Saya supaya terbuka aja kawan-kawan karena ada juga bertanya. Halo anak-anak, maaf ada salah teknis sedikit. Sambil menunggu ini materinya ditayangkan, saya minta Kak Atmo bisa memperkenalkan diri dan lebih akrab dengan anak-anak dulu sambil menunggu materinya ini ditayangkan ya. Terima kasih, Kak Atmo, silakan. Kalau PPP-nya hanya kondom, tidak ada transport. Kan Bapak kalau daring nggak jalan kemana-mana, di rumah kan? Baru 75%. Jalan. Transport. Jadi tidak keluar apapun emang transportasi. Tapi kalau tidak pengaruh klik salah ini di terbuka ya. So. Makanya kenapa saya sampaikan kalau dari Bapak Ibu hati-hati kalau kami ini apa berat betul disuruh di refresh terus. Misal instalasi yang tidak berguna itu jangan nanti berat lagi. Pakai saja yang penting-penting. Ini cuma tadi pakai ini double Norton tambah ini satu kali. Pakai salah satu sah. Baik ya, ini terkendala jaring ya adik-adik kakak semuanya. Kalau dalam pramuka saya dibina, saya khususnya di bagian humas ya, humasnya Warcap Flores Timur atau andalan Warcap Flores Timur. Baik, saya coba bawakan materi tentang pramuka penggalang. Ibu Marni bisa arahkan materinya. Gila Ibu Marni. Ya, untuk teman-teman ada semua. Sementara menunggu moderatornya menyiapkan ini slide-nya, kakak coba teka-teki ini. Ada yang tahu dapat hadiah 50.000? Yang kakak pembina tidak dapat ya? Kakak pembina tidak dapat. Ada saja. Lihat ini. Ke 9 titik ini. Silakan ya. Ke 9 titik ini, ambil alat tulis, letakkan di salah satu titik, garis tanpa mengangkat hanya 4 kali garis, ke 9 titik, semuanya kena, tanpa mengangkat alat tulis. Ya, ada? Silakan, alat tulis buat 9 titik seperti ini ya. Seperti ini, suruhannya garis 4 kali garis tanpa mengangkat alat tulis. Semua titik kena, yang bisa dapat 50.000. Silakan ambil alat tulis, buat titik seperti ini, garis hanya 4 kali garis tanpa mengangkat alat tulis. Semua titik kena. Yang sudah tahu silakan angkat tangan, klik di HP itu angkat tangan itu. Atau kalau mau berbicara angkat tangan ya. Yang mau berbicara angkat tangan, baru dipersilakan untuk berbicara. Atau kakak yang mau ikut game singkat pagi ini,
sementara menunggu proses selanjutnya, silakan. Empat kali garis tanpa mengangkat alat tulis ke 9 titik ini. Silakan. Boleh, oke. Oke, sementara ada tugas pertama itu kita lanjut dengan materi ya. Lanjut. Kita coba dengan materi. Langsung lanjut. Lanjut. Ada tahu tidak apa itu pramuka penggalang? Ya. Apa itu pramuka penggalang? Ya. Oke. Penggalang adalah sebuah golongan dari struktur kepramukaan yang berada setelah pramuka siaga ya. Dari kalau kita berbicara pramuka maka ada dari tingkat SD itu siaga, SMP, penggalang, SMA, penegak. Yang sudah tamat atau di bangku kuliah itu pandega. Setelah pandega pembina. Ya. Oke. Usia rata-rata anggota pramuka penggalang adalah 11 sampai 15 tahun. Lanjut. Saya tidak bisa apa sini. Disebut dengan pramuka penggalang karena kenapa disebut cepat langsung. Kenapa disebut pramuka penggalang? Di masa penjajahan itu para pemuda itu mereka menggalang. Kalau kita sekarang dengan menggalang dana kumpul uang, tapi para pejuang dulu di tahun 1928 itu mereka mengumpulkan anak atau orang-orang muda. Sudah lihat itu awal tadi. Mereka mengumpulkan orang-orang muda, ya. Mereka menggalang orang-orang muda itu bersatu, yang kita kenal dengan namanya Sumpah Pemuda, ya. Sumpah Pemuda. Itu yang awal dari kata penggalang itu, menggalang, ya, mengumpulkan kaum muda. Dalam perangkat penggalang masih ada satuan terkecil. Jadi dalam organisasi pramuka penggalang itu sendiri itu di dalam itu ada lagi satu organisasi kecil namanya regu, ya. Regu itu terdiri dari 5 sampai 10 orang. Ya, satu regu itu 5 sampai 10 orang. Yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu yang namanya Pinru. Kalau wakilnya namanya Wapinru. Pemimpin regu ini dipilih oleh anggotanya, ya. Dipilih anggotanya. Nah, selain pemimpin regu, ada juga namanya pemimpin utama yang kita kenal dengan nama Pratama, ya, Pratama. Kalau di tingkat penegak itu namanya Pradana, kalau di tingkat penggalang itu namanya Pradana. Pradana untuk penggalang dan penegak itu Pradana. Baik. Untuk pemimpin utama ini yang memilihnya kita semua anggota penggalang itu sendiri. Sudah lihat? Kembali. Oke, untuk penggalang itu sendiri dia punya nama dan tanda regu, ya. Kalau SD punya itu siaga, punya kelompoknya ada, atau dia punya barunya ada, tapi di dalam penggalang itu sendiri ada nama regunya tadi. Nama regunya itu diambil dari nama-nama binatang dan nama-nama bunga. Yang laki-laki itu nama binatang. Kata saja bahwa
ada regu macan, ada regu kelajengking, ada regu rusa, kuda, sapi, dan lain-lain. Dan kalau untuk regu putri, diberi nama bunga. Ada bunga teratai, asoka, melati, mawar, kecuali bunga bang ya, adik-adik. Jangan tuh, kalau bunga banget jangan dikasih nama regunya. Terus tanda pengenal regu itu sendiri, itu dalam bentuk bendera. Ya, seperti di gambar tadi, ya. Seperti gambar bagian atas dengan ukurannya 25 cm, 26 kali 36 cm dan kemiringan itu 12 seperti dalam gambar. Nah, bagian bawah itu nanti itu akan ditempel di baju. Itu kalau ada dalam regu kobra, maka benderanya gambar ular kobra. Lambangnya tempel di baju juga sama, demikian. Ya, itu untuk nama regunya. Lanjut. Oke, di dalam penggalang ada beberapa tingkatan. Nah, golongan pramuka penggalang itu terdiri dari 3 tingkatan. Penggalang rakit, penggalang ramu, rakit, terap. Apa itu penggalang rakit? Apa itu penggalang ramu? Apa itu penggalang terap? Mari, adik-adik kita lihat bersama. Lanjut. Pramuka penggalang ramu. Lanjut. Penggalang ramu itu artinya kita mulai meramu, mengumpulkan atau mempelajari ilmu-ilmu kepramukaan guna mempersiapkan diri di tingkat selanjutnya. Dan kita berbicara tentang meramu. Ya, meramu itu kalau dalam bahasa lokal kita itu apa ya? Kata saya macam kita kumpulkan obat-obat apa, kita meramu untuk kita minum supaya kita sehat. Nah, di dalam istilah kata ramu itu demikian ya. Kita tuh kita anggota penggalang itu kita diramu semuanya. Diramu untuk mempersiapkan diri di tingkat selanjutnya yang di dalam penggalang kita kenal dengan sebutan penggalang ya, lanjut. Penggalang rakit. Ya. Penggalang rakit setelah ramu dirakit, disusun dia. Ya. Jadi pramuka penggalang ada tingkatan ramu, meramu tadi, terus rakit. Penggalang rakit artinya merakit atau menyusun hal-hal yang sudah dikumpulkan di tingkat sebelumnya untuk menetapkan diri di tingkat selanjutnya. Jadi kita ramu, kita susun, dan kita terapkan. Ya, kita terapkan. Itu yang tingkatan di dalam penggalang itu yang kita sebut dengan ada ramu, rakit, terap. Ya, kalau kita sudah menerapkan itu otomatis nanti di tingkat yang lebih tinggi di penegak itu otomatis kita sudah ini. Nah, berbicara tentang penggalang itu ada beberapa ini. Ya, oke, warna dasar pramuka penggalang itu warna merah. Yang nampak kita lihat itu pada topi. Pada topi itu ada warna dasar lambang gerakan pramuka. Pramuka Indonesia itu warna merah. Kalau SD punya warna hijau itu terdapat di cincin kacu, di tali semprit dan semprit. Itu warna penggalang itu warna merah. Ya, coba adik-adik perhatikan nanti ya. Oke, lanjut. Oke, untuk meletakkan tanda-tanda ya. Kalau macam kakak punya ini ya, ini untuk semuanya sama ya. Ini ada di dalam gambar itu ada perhatikan itu semuanya ada ya. Nah, kalau untuk pembina ini dan kalau ini itu tadi Kak Lazarus sempat singgung satuan karya. Kalau ada yang mau ingin cita-cita jadi tentara ya di dalam SMA untuk materi di tingkat SMA lagi, oke, gabung dengan pramuka di satuan karya Wirakartika. Kalau ada yang mau di laut atau di sungai, bergabung dengan satuan karya bahari. Ada yang mau di pertanian, perkebunan, silakan bergabung di satuan karya terunam bumi. Kalau ada yang mau dalam hutan seperti kakak punya ini, nah, ini orang hutan nih.
yang pakai ini nih. Nah, ini satuan karya Wana Bakti itu di bidang kehutanan. Nah, ada punya itu, ada tanda regunya ada di situ, tingkatan-tingkatnya dari penggalang rakit, ramu rakit terap itu ada di situ. Nanti bisa dicari di Om Google, Tante Google, tanya di situ langsung, dia akan muncul di situ ya. Ada. Lanjut kakak. Nah, itu pakaian dan atributnya. Jadi cara berpakaian bagaimana itu di situ. Ada amati di situ supaya kelak ada tugas atau ada kegiatan di sekolah, cara memakainya tidak bingung lagi. Lanjut kakak. Oke, untuk bentuk dan tata cara pemasangan atribut tanda pengenal untuk pramuka penggalang itu seperti tadi gambarnya. Kakak lanjut terus. Nanti ada bisa lihat tanya di Om Google ya, di situ akan ada akan dapat semua. Lanjut kakak. Lanjut terus. Ya, tadi kakak sudah ini dengan gambarnya sudah ada. Nah, kalau mau terus kakak. Kalau mau materi ini nanti ke sekolah bisa minta saja ya, bisa minta saja. Lanjut terus. Ya, terus kakak. Untuk ada yang nampak di layar itu ada namanya TKK dengan TKU, tanda kecakapan khusus dan tanda kecakapan umum. Nah, itu ada aturannya, ada semua. Ada bisa lihat nanti ya. Lanjut kakak. Terus. Oke. Struktur GUDEP. Ya, ada harus perhatikan. Pertama itu Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Yang tahu nyalakan mic, atau angkat tangan. Ya. Siapa nama Majelis Pembimbing Gugus Depan SMPK Santo Isidorus? Siapa namanya? Majelis Pembimbing Gugus Depan. Oke. Ada yang tahu silakan. Yang tahu nama kakak Majelis Pembimbing Gugus Depan. Siapa nama kakak Majelis Pembimbing Gugus Depan SMPK Santo Isidorus atau GUDEP Gugus Depan Santo Isidorus? Ada yang tahu? Silakan. Nyalakan mic dan omong. Oke. Setelah Majelis Pembimbing Gugus Depan, di situ ada pembina. Ya. Di bawah pembina ada Dewan Kerja Penggalang. Nah, Dewan Kerja Penggalang itu terdiri dari ketua-ketua regu masing-masing. Ya. Terus di dalam dewan di situ ada yang namanya Gugus Depan SMPK Santo Isidorus. Yang tahu angkat tangan. Siapa Majelis Pembimbing Gugus Depan? Yang tahu angkat tangan. Pertanyaan pertama, nilai 10.000. Saya catat. Ini sudah 2 pertanyaan ya, sudah 2. Satu teka-teki titik tadi, itu dia punya hadiahnya khusus 50.000. Pertanyaan kedua, siapa Majelis Pembimbing Gugus Depan SMPK Santo Isidorus? Kumpulkan hadiah ini, satu pertanyaan 10.000. Oke, sambil mendengar dan melihat materinya, maka coba atur ke layar full di sini kakak. Coba atur ke layar full supaya ada betul lihat yang besar di layar. Layar full. Ini struktur GUDEP ya. Siapa yang tahu? Oke.
ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan kakak sudah siapkan rebut 100.000 ini, rebut 100.000. Kakak sudah siapkan. Kalau kakak punya 100.000 pasti para pembina atau para abigus akan tambah. Itu kakak yakin sekali. Masa orang luar kasih orang jalan tidak ya? Orang dalam kasih. Oke, baik. Kita kembali ke laptop bagaimana? Setelah majelis pembimbing tersebut ada pembinanya. Nah, ada pembina putra, ada pembina putri. Nah, pasti ada namanya pembantu pembina. Di sini tidak ada tertera ya. Tapi pelaksanaan itu ada namanya pembina putra putri, ada juga namanya pembantu pembina putra putri. Ya, pembantu pembina itu bisa di dalam sekolah, bisa juga di luar sekolah. Ya. Error lagi nih. Di sini. Itu setelah pembantu pembina, setelah pembina dan pembantu pembina ada juga jaringan lagi parah. Di sini tidak. Ya, sudah dulu. Kembali ke video, tapi namanya saya punya ini atur dia apa? Coba atur dia ini supaya dia punya slide-nya jangan muncul seperti itu, berubah dia begini. Ini masalah yang apa tuh Kak? Sentralnya itu Pak? Oh. Yang koneknya di situ. Oh ini sentralnya. Ya. Oh, materinya. Baik adik-adik, mohon dimengerti ya. Ini terjadi kesalahan teknis. Setelah pembina ada namanya Dewan Penggalang. Dewan Penggalang, setelah Dewan Penggalang ada Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Penggalang itu siapa saja di dalamnya. Terdiri dari pemimpin regu, ya. Terus Dewan Kehormatan juga sama, dia akan dipilih oleh anggota penggalang itu sendiri. Terus anggota pramuka penggalang. Nah, dalam anggota pramuka penggalang kita tahu anggota ini dari regu mana. Kalau kita berbicara anggota maka kita harus tahu regu Kalajengking, anggota nomor 1 siapa. Jadi orang panggil. Gudep SMPK Santri Sodorus regu Kalajengking 5. Itu berarti yang anggota regu Kalajengking nomor 5 itu siapa, harus tahu. Kita semua harus tahu. Jadi seperti kita bilang kelas 7A nomor 5 siapa dia. Itu bukan panggil nama lagi, hanya nomor. Ya, itu. Baik. Setelah kita tahu ada kode kehormatan, ada namanya Dewan Kehormatan, pasti ada kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka itu terdiri dari Tri Satya dan Dasa Dharma ya, adik-adik. Nah. Ya Pak. Satya pramuka merupakan janji pramuka. Dharma pramuka merupakan ketentuan moral pramuka. Ya. Kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai budi pekerti atau akhlak yang tersimpan di dalam diri seseorang karena memiliki harga diri. Ya. Kode kehormatan ialah satu norma di dalam kehidupan atau dalam kehidupan lingkungan gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku
seorang anggota pramuka di tengah-tengah masyarakat. Itu ada harus tahu bahwa apa itu dari kode hormat itu sendiri. Yang kita harapkan itu apa? Kita harus menunjukkan tingkah laku kita ya di tengah-tengah masyarakat bahwa kita itu seorang pramuka yang berakhlak ya, berbudi pekerti ya. Ya. Ada juga Trisetia ya di dalam tulisan itu agak ini sedikit ya. Arti dari kata Trisetia, tri artinya 3. Terus setia artinya janji. Jadi 3 janji. Terus dasa dharma, apa itu dasa dharma? Dharma itu sama dengan dasa sama dengan 10. Dharma sama dengan perbuatan terpuji dan mulia untuk kita lakukan ya. Dasa dharma tadi ya. Dasa dharma itu 10 tindakan terpuji atau mulia yang harus ditanamkan dan diamalkan, dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kode kehormatan pramuka ya, tadi dari Trisetia dan dasa dharma. Untuk Trisetia itu ada perbedaan antara pramuka penggalang dan pramuka penegak. Ya. Di sini bunyi dari Trisetia, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Itu wajib, kewajiban. Nah, 2, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Poin kedua ini ada perbedaan dengan penegak punya. Dan poin terakhir menepati dasa dharma. Poin pertama dan ketiga itu pramuka penggalang, penegak, dan pandega pembina itu sama ya, kecuali poin kedua. Kedua itu ada perbedaan antara penegak dan penggalang. Baik. Dasa dharma pramuka tadi kita sudah dengar sama-sama ya, saat acara pembukaan Trisetia atau dasa dharma. Ada yang bisa, ini kakak ada 2, jadi kakak siapkan uang ini 150.000 ini. Tadi 50.000 itu sudah ini di teka-teki tadi, ini 100.000. Yang bisa hafal dasa dharma pertama sampai dengan 10 dengan lancar angkat tangan, silakan. Oke, yang bisa dasa dharma dari pertama sampai dengan ke-10, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik adik-adik, untuk dasa dharma ya. Adik-adik sudah tahu, sering kegiatan kita bacakan bersama, tapi jarang kita amalkan. Dharma pertama sampai dengan ke-10 ya. Oke, ada tata cara untuk menghafalnya. Ini dicatat. Ada beberapa cara menghafalnya. Ada, lihat di layar itu, Tati Paparera Hedi Besu. Tati Paparera Hedi Besu. Apa itu Tati Paparera Hedi Besu? Itu kita bagaimana caranya kita menghafal dasa dharma. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ada yang tahu? Angkat tangan. Lanjut. Kalau saya kembalikan pasti semua tahu baca ya. Ada yang tahu? Oke, kita lanjut. Itu cara menghafal dasa dharma ya. Oke, kita masuk diskusi. Sekarang kita masuk diskusi ya. Sebutkan 10 contoh dasa dharma dalam kehidupan sehari-hari yang bisa adik-adik lakukan pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Silakan nyalakan mic semua. Silakan nyalakan mic semua dan bisa berbicara dengan angkat tangan.
baru kakak bisa persilakan. Menurut kalian, contoh-contoh apa saja yang kalian sudah buat dalam kehidupan sehari-hari dengan mendalami dasa dharma atau menjalankan dasa dharma tadi, ya, pada masa COVID ini. Ya, baik adik-adik, 10 contoh pengamalan dasa dharma dalam kehidupan kita sehari-hari pada masa COVID-19 ini. Di mana poin pertama itu ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Menurut Ade, dari poin-poin ini apa yang Ade sudah amalkan di dalam tengah masyarakat pada COVID-19 ini? Silakan hidupkan mic semua, kita diskusi. Halo, halo. Crescencia Heaven. Crescencia. Pakai di mata buku. Aku ngerti lah. Hala. Silakan. Nyalakan mic. Oh, mic mati tuh. Silakan nyalakan mic-nya. Berdoa agar COVID cepat selesai. Coba suaranya agak kuat. Martin. Supaya jangan storing, teman-teman HP yang lain dikasih volumenya off. Volumenya dikasih kecil semua. Yang berbicara itu volumenya besar. Intinya satu orang saya yang punya volume full, yang lain bisa kasih kecil volumenya supaya jangan storing. Sekarang kita masuk pada diskusi. Apa yang kalian amalkan, kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari di masa COVID ini dengan poin-poin dari dasa dharma itu sendiri. Penjabaran dasa dharma itu di dalam masyarakat apa saja yang kamu sudah pernah buat? Silakan. Ya contohnya macam gini ya. Contoh poin pertama itu kakak pernah lihat di media sosial, baterai lowbat, dua-duanya sudah. Ya. Yang pernah kakak lihat di dalam media sosial itu ada seorang anak, dia berdoa. Dia katakan, Tuhan Yesus, sembuhkanlah pasien COVID dan kuatkanlah para tenaga medis. Itu seorang anak dia berdoa. Ini ya, dinamakan penjabaran dasa dharma poin pertama di dalam masa COVID ini. Itu takwa pada masa. Nah, ada di sini apa yang ada buat dalam menjabarkan dasa dharma poin pertama ini. Silakan. Ini tinggal beberapa menit selesai. Ya.
Silakan adik-adik. Silakan Fabian Limon. Jangan malu-malu. Jangan malu anak. Berani ya. Jangan takut salah, jangan takut salah. Salah karena kita belum tahu. Kresesia. Silakan. Pengamalan dasar dharma pertama. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Silakan adik-adik. Kalau Ini sesi yang terakhir. Kita diskusikan. Menurut adik-adik, apa yang adik-adik sudah buat dalam menjabarkan dasar dharma dan pertama ini? Contoh tadi kalian tahu bahwa di media sosial ada beredar satu video singkat seorang anak kecil yang menangis memohon kepada Tuhan Yesus agar sembuhkan pasien corona dan kuatkanlah para tenaga medis serta hilangkan wabah ini dari muka bumi. Itu seorang anak kecil dia berasa menangis. Nah, apa yang ada buat di masa pandemi ini dengan menjabarkan dasar dharma pertama. Fabian, silakan. Halo Fabian. Dipanggil, tutup kameranya, videonya. Kalau yang ngomong itu, atau bisa catat. Kalian bisa catat ya di bagian paling itu catat saja. Kalau kalian tidak mau menjawabnya bisa catat. Menurut kalian itu apa bisa pakai cat saja supaya kita semua lihat atau tahu. Menurut kalian, menurut Fabian, yang sudah saya amalkan, saya menjabarkan itu di tengah-tengah masyarakat dalam apa poin pertama dasar dharma itu apa, poin kedua itu apa, ya kakak kasih contoh ya. Ini contohnya. Ada yang belum buat apa? Coba. Ini contoh jawaban. Kalau ditanya apa yang kalian buat dalam menjabarkan dasar dharma dari dharma pertama sampai ke 10. Itu ada selalu berdoa permohonan agar terhindar dari COVID-19. Itu takwa pada Tuhan. Terus yang kedua cinta alam itu saling mengingatkan sesama manusia terhadap pandemi ini. Ya, saling mengingatkan. Terus yang ketiga, dalam makna kesatria itu berani mengingatkan orang untuk mematuhi protokol kesehatan. Ini jiwa kesatriaan.
Jadi ketika dia itu mau anak-anak mau orang dewasa, tapi kita menjalankan itu harus Om, Bapak, C, apalagi di sini Osu, Tia, Dadi, logo masker, seperti gitu. Dari Osu, Tia, logo masker. Itu yang dinamakan jiwa kesatria. Kita berani menunjukkan bahwa ini harus buat begini. Itu. Terus di poin keempat ya, saudara keempat itu mematuhi protokol kesehatan tadi. Terus 5 tabah terhadap segala cobaan hidup ini. Tabah itu yang bagaimana? Jangan kena COVID terus kegiatan BDR macam begini baru kita tabah. Itu yang bagaimana? Kalau di Lawalaka bilang arema, telango. Kita logo di sini kakak belum ya. COVID. Jadi bagaimana kita tabah menjalankan ini? Dan sekian. Terus kegiatan BDR macam begini baru kita tabah ya. Di Lawalaka bilang Oke, di busana bah. dari sini atau di sini masih ini ya adik di sekolah ada kendala ya, ada kendala sedikit menyangkut jaringan ya. Baik, untuk poin kelima tadi ya, dari saudara tadi itu bagaimana kita mengamalkan itu. Jadi kita bilang tabah yang bagaimana ya. Kalau sudah di rumah itu tetap di rumah belajar. Oke, silakan cat ya, silakan cat contoh ya. Ini kakak sementara cat di sini, silakan nanti ada dibaca ya. Mungkin ada juga yang mau menjawab. Ada yang menjawab? IPA. Fabian. Jangan malu, ya, kamu harus berani. Christian bisa? Resensia terus hilang ya. Itu sama malu ya. Salah tidak jadi soal.
Dasar dharma pertama itu apa? Itu pasti sudah tahu. Dasar dharma kedua itu apa? Ya. Oke, ada lagi sudah. Menanam kembali hutan. Ada Wartin Kellen menanam kembali hutan yang gundul. Di hutan Kenera itu di mana ya nih? Di Gunung Kenera itu di mana ya? Hal-hal yang praktis. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Hal yang praktis. Tidak menebang pohon secara sembarangan atau terus-menerus. Hal-hal yang praktis yang pernah ada buah. Memberikan sumbangan kepada korban banjir. Luar biasa. Christina Hacking ini luar biasa memberikan sumbangan kepada Christian ya. Memberikan sumbangan kepada korban banjir ya. Itu pernah kakak juga bertugas di lapangan, jadi tahu. Ada tulisan juga dari masyarakat dari Desa Bantala, yang mungkin salah satunya Christian juga nih. Karena kakak ada di posko pengungsian di Adonara, khususnya di Ilebolang itu kakak sempat baca juga tuh. Laskar 71 itu. Oh ya, para pemuda Laskar 71 itu. Itu juga ada ya. Oke, ada lagi? Silakan berkomen. Wartin, kalian bermusyawarah memilih ketua regu. Sudah kah? Kalian sudah buat kan ini? Mereka sudah. Oh, luar biasa. Nah, ya. Oke, ada lagi? Silakan berkomen di kolom chat. Buang sampah pada tempatnya luar biasa mereka ke Paul. Tidak membakar sampah plastik luar biasa. Ini bagus. Harus di apa ya? Harus dikembangkan ini. Harus disebarkan hal baik. Tidak membakar sampah plastik. Ya, sampah plastik kita harus kumpulkan dan harus olah itu lagi. Itu sangat luar biasa. Ada lagi? Silakan. Di chat masing-masing kalau omongnya ini silakan. Di chat masing-masing. Tidak rajin mengumpulkan tugas. Tidak membuang sampah di sungai. Sungai ada kan di sini? Yang hal-hal yang praktis ya. Ada. Sungai di mana sungai ini? Sungai di Welo atau di apa sana ya? Di apa? Oh, itu sana ya? Wah apa? Wairang. Oh ya Wairang. Hal-hal yang praktis kita perlu. Jangan berpikir yang tinggi-tinggi. Oh, saya buat pupuk bokasi untuk bisa tanam bunga di halaman rumah. Hal-hal yang praktis gitu. Bayangkan kalau ada buat satu pot bunga atau koker atau bekas plastik dari gulaku atau rinso, terus ada buat isi tanah yang gembur dengan pupuk bertanam bunga. Nah, pasti teman-teman atau tetangga itu ada tahu dan lihat dan mereka ikut. Itu hal-hal itu yang kita harus tularkan. Virus kebaikan itu harus kita tularkan. Menyapu halaman rumah opa KFP. Benar tidak nih? Tapi itu keputusan ada ya. Martin Kellen ya. Silakan. Fabian Liwon memberikan sapaan atau salam pada guru jika bertemu di luar halaman sekolah atau lingkungan. Jangan hanya guru ya. Ini Pak kakak alami tadi. Kakak lewat tapi kakak tahu anak sekolah. Ada selamat pagi, cuek, bebek. Jadi bukannya di sekolah tapi di rumah. Di masyarakat, orang yang lebih besar bahkan yang ada juga kita selalu memberi sapa. Ya. Jangan manusia, binatang juga kalau kita sering sapa dia, tetangga punya binatang atau orang punya binatang kita sering sapa dia, pasti kita jalan dia juga akan memperhatikan kita. Anjing segalak apapun kalau kita berbuat baik pasti dia akan jinak. Begitu juga dengan kita sesama manusia. Kalau kita selalu tegur sapa satu dengan yang lain, otomatis hal baik itu, virus kebaikan itu akan berkembang biak di dalam diri kita, di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah kita ya, ada ya. Membersihkan selokan atau got.
Baik, ada lagi? Wartin kalian? Nah, ini masih di cinta alam nih. Poin lain belum. Disiplin, berani dan setia. Disiplin, berani dan setia. Coba. Saya berani bertanggung jawab, kakak, karena saya sering datang terlambat. Saya pernah dihukum, tapi saya harus bertanggung jawab karena saya terlambat tuh apa, bla bla bla, itu seperti gitu. Hal-hal yang pernah mengikuti kerja bakti. Selalu hemat listrik. Bagus. Supaya uangnya bisa hemat ya, uang listrik itu. Luar biasa. Ada lagi? Meminjamkan uang atau barang kepada teman yang membutuhkan. Hai, pas. Gue pinjam ke doi mai. Oke, ada lagi? Nah, mematikan air jika tidak digunakan. Nah, luar biasa. Hal-hal proximang gini. Ingat, poin-poin yang lain belum, Dasu Dharma yang lain. Coba, adik-adik. Nah. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Poin terakhir. Coba. Ada lagi? Berarti kalian mengerjakan PR dengan penuh tanggung jawab, luar biasa. Tanggung jawab saya luar biasa. Ini saya macam ini. Terus mengolah kotoran hewan menjadi pupuk organik, luar biasa. Ada lagi, nih masalah cinta alam. Rela menanam apa tadi sudah ya, ada ini sudah berkomentar. Poin terakhir itu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa yang kamu telah mengamalkan poin ini? Dharma ke-10 ini. Silakan. Hidupkan kamu punya apa itu layar, jangan kamu keluar dari situ kak, supaya bapak bisa lihat, kakak bisa lihat kamu punya muka dulu toh. Mana supaya saya bisa absen. Setelah ini terakhir baru kita absen ya. Pak. Oke, sambil menunggu jawaban-jawaban semua, silakan mengetik nama-nama kalian yang hadir pada jam ini, ya. Tapi jangan abaikan pertanyaan atau yang kita diskusikan tadi ya. Silakan, penerapan apa yang kalian sudah terapkan di tengah masyarakat? Masih banyak. Berapa menit lagi? 20 menit lagi. Oke, sip. Tinggal 20 menit lagi ya, adik-adik. Silakan. Emmanuel Pati Prayoga Tukan kelas 7B. Yoga 7B ada? Mana yoga? Sudah ada. Ada lagi? Mana yoga? Yoga punya video belum muncul. Ini harus melihat lantai. Mana? Dari tadi belum hadir itu. Mana dia prayoga mana? Videonya mana? Ini. Yoga buka masker. Martin. Saya atas nama Maria Angela Lena Liun dari kelas 7B hadir. Oh, dia mama. Nah. Febian dari saya sama Maria Angela Lena Liun dari kelas 7B. Elizabeth Mikael Peniwatu kelas 9B. Semuanya bisa nyalakan ini, bisa nyalakan videonya. Nyalakan video. Kamera.
atau guru di sekolah bisa mengambil daftar hadirnya, terlepas dari chatnya ya. Febian Liwon, di situ ada berapa orang Febian? 2, Pak. Sabar ya, Christian. Febian, di situ ada berapa orang? Febian Liwon, nyalakan mic-nya. Oke, silakan. Berapa orang di situ? 2, Pak. 2 orang, Pak. 2 orang. Nyalakan mic, Mbak. Wartin kalian, nyalakan mic. Berapa orang di situ? Sendiri, Pak. Berapa? 1 saja, Pak. Saya sendiri. Sendiri, oke. Anastasia Ipahurit, nyalakan mic. Christina Hakim. Christian Hakim. Christina Hakim, berapa orang di situ? 2 orang, Pak. 2 orang. Sudah daftar hadir? Tunjukkan muka Tunjuk teman. muka teman. Tunjuk muka temanmu. Mana dia? Dia ikut kah? Christian, siapa itu? Lanjut kelompok yang juga Poli. Ada 7 orang, Pak. Wow, bagaimana Bu? Duduk. Kelas 9. 9 B dan A. 9 A 4 orang. 9 B 3 orang, Pak. 9 A 3 orang. Pigo. Hai. Bahasa belakang mungkin di lebih Oke. Teddy Ben. Jomblo, Pak. 9 D. Elizabeth Mikael Penny Wati, mana orangnya? Saya, Pak. Oke. Heren. Saya, Pak. Tunjuk muka. Tunjuk muka. Buka masker. Ribu lo kan. Kacau. Ken buka masker, Kak. Buka masker. Ini, Pak. Oke. Salam. Laura. Saya, Pak. Mana saya buka masker. Oke. Maria Golu. Saya, Pak. Mau tegar. Mau tegar Reli. Ini, Pak. Mau sakit. Ya, Kak. Wih, kosong Bu kertas Masih ada, Pak. Siapa lagi? Maria Litwina Dara Ruron. Mana dia? Saya, Pak. Oke, lo kira. Apa itu? Pak, udah. Sudah tunjuk muka itu. Bisa lah, kami tapi anaknya. Buat apa yang orang mereka pedih. Vivian Lim dia mati mic. Video. Masih ada lagi, Pak. Siapa saja? Maria Yohana Nini Ruron. Yohana. Mana? Ini, Pak. Benar. Terus Franciscus Abe Ruron, Pak. Tigo. Mana Abe? Itu, Pak. Dia sendiri laki-laki. Dia sendiri laki-laki, Pak, di antara kami. Ya, terpujilah engkau di antara wanita. Jamalat. Ada lagi? Abe itu terpujilah engkau di antara wanita. Nomor Pak, terpujilah engkau di antara wanita. Ya, Pak. Ada lagi? Ini ada Igo. Fabian, itu berapa orang di situ?
Oke, baik adik-adik. Saya coba kembali ke moderator. Kakak Christian Hakim, Vivian. Kakak Marle. Ya. Oke, anak-anak, kakak-kakak yang lain, terima kasih banyak untuk kakak Lazarus. Sebelum kita mengakhiri kita punya pertemuan ini, mungkin kita yang mengikuti kegiatan ini ada pertanyaan untuk kakak Atmo dengan kakak Lazarus. Saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya, Joe. Siap. Silakan, adik-adik sekalian, kakak-kakak yang mau bertanya tentang pramuka, silakan. Kelompoknya Crescentia, ada yang bertanya tidak? Kelompoknya Michelle, ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau ini adik Fabian, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Fabian? Tidak. Bisa chat. Kalau ada pertanyaan, boleh pakai chat. Chat juga tidak apa-apa. Kalau malu. Tidak, maksudnya secara langsung supaya bisa dijawab, supaya secepatnya kita bisa. Ada pertanyaan, Michelle? Tidak ada, Ibu. Bas. Oke, kalau semuanya sudah tahu dan paham tentang pramuka, tidak menutup kemungkinan untuk ke depan silahkan bisa bertanya apa saja tentang pramuka di kakak Atmo atau kakak Lazarus, karena pramuka itu bisa membawa kita ke dunia. Kak ini belum. Sudah foto tadi itu belum. Oke, kakak-kakak, kegiatan kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk pemateri kita, kakak Atmo dan kakak Lazarus, untuk sudah membimbing kita untuk mengenal lebih jauh tentang pramuka pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk anak-anak dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Ini kegiatan perdana ya untuk sekolah kita. Semoga kegiatan ini mungkin jadi pelajaran untuk kita, untuk sekolah kita. Mungkin ke depan ada kegiatan-kegiatan lain. Kalau memang masih pada keadaan pandemi seperti ini, kita bisa merancang untuk kegiatan yang lain yang seperti kita laksanakan hari ini. Terima kasih anak OSIS, adik-adik yang kelas 7 sudah siap mau bergabung. Ibu senang karena kalian semangat untuk mau tahu tentang kegiatan kita hari ini. Oke, salam pramuka. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Ibu. Ya, Ibu.